Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz Ahmad Faiz Hudorito HMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Organisasi Nirlaba. Saya sendiri Firman Ahsanul Qulub bertindak sebagai pembuka dan penutup presentasi. Ada Sadam Husin sebagai pemateri 1, Nur Al-Fatah Amni pemateri 2, dan Ilham Aditya Nurfalah pemateri 3. Di video kali ini kami akan membahas tentang apa itu organisasi nirlaba, karakteristiknya, tantangan yang akan dihadapinya, serta bisnis sosial dan penerapannya dalam bidang kemasjidan. Semua itu akan kami bahas full di video kali ini. Jadi tetap di video ini. Saya akan jelaskan tentang apa itu organisasi nirlaba serta karakteristik organisasi nirlaba tersebut. Ternyata tidak semua organisasi yang didirikan memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, teman-teman, atau mencari laba. Bagaimana sebuah organisasi tersebut berfungsi jika tidak ada keuntungan di dalamnya? Apakah tetap akan berjalan? Maka muncullah suatu organisasi yang disebut nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan sebagai organisasi yang beroperasi untuk kesejahteraan sosial, untuk amal, pendidikan, agama, atau ilmiah. Didirikan sebagai badan amal yang dimotivasi oleh para pelayannya. Dalam pengelolaannya, organisasi nirlaba diurus oleh yayasan tertentu, teman-teman. Anggota organisasi ini juga memilih pengawasan atau anggota, serta organisasi nirlaba ini juga mengumpulkan dana dari anggota mereka serta masyarakat sekitarnya. Sifat dan tujuan organisasi nirlaba terlihat jelas perbedaannya dengan organisasi komersial atau laba. Perwakilan organisasi nirlaba membawa perubahan pribadi atau komunitas. Sedangkan berbeda dengan organisasi sebagai namanya bisnis laba. Jelas bertujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian karakteristik organisasi nirlaba. Jika disebutkan beberapa karakteristik organisasi nirlaba, maka disimpulkan ada setidaknya 3 kriteria organisasi nirlaba. Antara lain, yang pertama, sumber daya organisasi berasal dari para penyumbangnya. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk laba. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis lain. Kemudian dilanjutkan, pemateri selanjutnya itu Nur Al-Fatah Amni. Ini ke materi selanjutnya yaitu tantangan organisasi nirlaba. Sebagian besar organisasi nirlaba ini memiliki SDM yang berjumlah sedikit dan anggarannya juga kecil. Berikut tantangan yang mungkin dialami oleh organisasi nirlaba. Yang pertama yaitu kurangnya dana untuk membayar pemimpin yang tepat. Nah, tentu dengan kurangnya dana, kemampuan menarik dan menahan manajemen yang berbayar juga menjadi masalah yang serius. Dan hal ini dapat menghambat kerja organisasi nirlaba. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pelatihan manajemen organisasi nirlaba. Nah, banyak manajer organisasi nirlaba ini yang dipromosikan tanpa melihat latar belakangnya sebagai seorang manajer gitu kan. Dan juga dia itu tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan organisasi. Maka pelatihan dan konsultasi merupakan langkah yang tepat agar pemimpin-pemimpin baru, manajer-manajer baru itu dapat mendapatkan keahlian yang mereka butuhkan dalam mengatasi lika-liku masalah organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu pimpinan pelaksana yang merangkap terlalu banyak jabatan. Nah, dalam hal ini tentu saja mustahil kan? Tentu saja hal ini mustahil karena tidak mungkin pemimpin itu memiliki kemampuan dalam merencanakan marketing, manajemen, dan kemampuan yang lain. Maka perlunya didatangkan ahli
dari luar yang sudah menjadi keharusan bagi organisasi kecil maupun organisasi besar. Kemudian yang keempat, yaitu ketiadaan dana dan ketiadaan waktu. Pemilik dana berpikir bahwa aktivitas riset dan percobaan bukanlah hal yang harus dibiayai, karena menima kemungkinannya untuk berhasil itu kecil. Nah, sementara organisasi nirlaba ini lebih berani mencoba dibandingkan dengan pemilik dana. Seringkali kebutuhan untuk riset ini dialihkan untuk membayar konsultan. Dalam artian konsultan ini dapat menjalankan organisasi melalui perencanaan yang dibutuhkan agar mampu mengembangkan sistem baru yang meliputi kerjasama. Kemudian yang kelima, yaitu kebutuhan manajemen dan bantuan teknis rendah biaya. Nah, organisasi nirlaba ini merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan efektif. Kebutuhan untuk menyediakan bantuan manajemen yang murah dan bantuan teknis yang sangat jelas, mulai dari kerumitan tugas anggota, kemudian kurangnya keahlian dari dewan ataupun anggota internal, dan kurangnya waktu dan uang. Kebutuhan yang berubah-ubah, maka berapa pentingnya hasil yang diperoleh dalam berorganisasi. Kita lanjut ke materi tentang bisnis sosial pada organisasi nirlaba. Materi ini mencakup definisi dan konsep bisnis sosial, kemudian bentuk-bentuk bisnis sosial, dan contoh penerapan bisnis sosial di bidang kemasjidan. Definisi dan konsep. Kewirausahaan atau bisnis adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cara mencapai kepuasan pelanggan, baik dengan menawarkan jasa dan barang. Adapun kewirausahaan sosial atau bisnis sosial ialah bisnis sosial yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, akan tetapi mempunyai misi utama, yaitu untuk mencapai nilai sosial dan pencapaian inovasi. Bisnis sosial terdiri dari 4 elemen utama, antara lain yaitu pertama nilai sosial, kedua masyarakat sipil, 3 inovasi, dan yang keempat kegiatan ekonomi. Kemudian bentuk-bentuk bisnis sosial. Wellington membagi bisnis sosial menjadi 3 bentuk. Yang pertama, organisasi berbasis komunitas model, perusahaan yang bertanggung jawab sosial model, dan perusahaan sosial ekonomi atau dualis model. Yang terakhir, yaitu contoh penerapan bisnis sosial di bidang kemasjidan. Masjid Ar-Rahmah Surabaya sudah lama menerapkan konsep bisnis sosial pada pelayanan masjidnya. Dilatar belakangi dengan banyak program yang membutuhkan dana operasional yang cukup besar. Faktor tersebut akhirnya membuka peluang masjid dalam memenuhi finansial sekaligus juga menebar lebih luas kebermanfaatan sosial bagi jemaah dan masyarakat sekitar. Yaitu dengan cara mendirikan sebuah unit usaha retail yang bernama Ar-Rahmah Mart yang berawal dari dana hibah Yayasan Ibadur Rahman sebagai dana awal. Ar-Rahmah Mart menyediakan berbagai kebutuhan jamaah dan masyarakat sekitar. Terdapat juga slogan sedekah sambil belanja yang menjadi daya tarik bagi pembeli. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bisnis sosial pada organisasi nirlaba, definisi, konsep, bentuk-bentuk, dan contoh penerapannya. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar.
kami masih banyak kekurangan. Maklum, masih tahap belajar. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.